Haleluya, Shalom. Selamat datang di channel Inspirasi Kehidupan Milenial. Sebuah kesempatan lagi kita dapat bertemu dalam sebuah renungan firman Tuhan yang akan mengarahkan kita kepada sebuah pengharapan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian, panggilan dan pilihan Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus yang telah dipanggil dan dipilih untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena ini sebuah pesan firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan semua jemaat. Dan saat ini firman Tuhan ini kepada jemaat yang saat ini hidup di dalam kehidupan milenial saat ini, yaitu kehidupan manusia Kristen di tahun 2021. Ada satu pesan Tuhan dikatakan kepada kita dalam ayat ini, bahwa supaya kita dianugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji yang berharga dan sangat besar itu adalah kehidupan yang kekal, surga yang akan datang. Sebab untuk itulah kita ada,
Dan untuk itulah Yesus datang. Yesus mau supaya tidak seorang pun binasa, tetapi semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Namun ada hal yang harus kita perhatikan di sini. Karena kodrat duniawi dan kodrat ilahi sangat berbeda. Kalau kodrat ilahi yaitu dikatakan begini. Kita harus menambahkan. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan berikutnya kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, semuanya itu ada padamu. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, inilah pesannya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan semakin mengenal siapa itu Yesus. Semakin ada kerinduan untuk lebih mengenal lagi, lebih dalam tentang Yesus Kristus. Dan dikatakan demikian. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, jadi orang yang memiliki semuanya, iman, kebajikan, kesalehan, penguasaan diri, ketekunan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jika kita memiliki semuanya itu berlimpah-limpah, maka dikatakan kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ada sebaliknya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Orang buta, orang yang tidak bisa melihat, yang hanya meraba-raba. Orang buta, orang yang harus dituntun, yang harus memiliki supir. Dan orang picik itu adalah orang yang selalu bohong, orang selalu memikirkan segala sesuatu walaupun resikonya besar, ya menghalalkan segala cara, ada tipu daya di dalamnya. Itulah orang-orang picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Di sini ada satu kata, berusahalah sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh itu ada sebuah pekerjaan yang benar-benar diperlukan ekstra, tenaga yang ekstra. Berusaha sungguh-sungguh. Dan jikalau kita berusaha sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Judul perikopnya tadi kan panggilan dan pilihan Tuhan. Jadi panggilan dan pilihan Tuhan itu semakin teguh di dalam hidup kita. Saudara dan saya telah dipanggil dan dipilih. Dan supaya panggilan dan pilihan itu semakin teguh di dalam kita, maka berusahalah sungguh-sungguh
supaya kita mendapatkan iman dan supaya kita memiliki kebajikan. Dan setelah kebajikan itu kita memiliki pengetahuan akan Yesus Kristus, kebenaran akan firman Tuhan. Ada satu kerinduan di dalam hati kita ini untuk membaca firman Tuhan, belajar dan belajar. Belajar semakin mengerti, semakin mengetahui firman Tuhan ini. Dan oleh karena firman Tuhan ini bertumbuh menjadi kehidupan dalam diri kita, maka kita dapat menguasai diri kita dari kodrat ilahi dunia ini. Kodrat dunia ini bertentangan dengan kodrat ilahi surgawi. Kalau kodrat dunia ini, iman tidak ada, kebajikan kurang. Itulah kodrat dunia ini. Tidak ada penguasaan diri, gampang marah, gampang emosi, gampang jengkel, egonya tinggi, mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya dikatakan buta dan picik. Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat orang lain. Orang buta, orang tidak bisa membaca. Orang buta adalah orang yang sulit mengerti. Orang buta butuh pimpinan orang lain supaya dia sampai di tujuannya. Orang picik adalah orang yang menghalalkan segala cara. Itu sebabnya Tuhan katakan, bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguhlah, supaya kamu giat. Dan berikutnya dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak akan pernah tersandung, apalagi menjadi batu sandungan. Kalau tersandung karena ada batu di depan, ada yang melawan, ada yang menantang, ada yang menghalangi. Yang menghalangi inilah yang membuat kita tersandung. Kalau batu sandungan, kita sendiri yang menjadi batunya, yang menghalangi orang lain. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh. Ini yang menjadi sebuah istimewa. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Orang yang diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan surga, dia biasanya lenggang kangkung saja, tenang saja, tidak merasa tertuduh, tidak merasa terintimidasi, dia tenang saja. Begitu sampai dia di pintu kerajaan surga itu nanti, dia tenang saja. Begitu dia disambut dengan malaikat, dia tidak gerugi, dia tidak ragu-ragu. Yakin dia, yakin penuh. Kata ini membuat kita semakin yakin, semakin bersyukur. Dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Hak penuh memasuki kerajaan kekal. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Paulus mengingatkan jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta mengingatkan jemaat-jemaat
supaya semuanya, yaitu iman, kebajikan, pengetahuan akan firman Tuhan, akan kebenaran, penguasaan diri, dan juga ketekunan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan sesama, kasih akan semua orang bertumbuh terus sampai kepada kesempurnaan. Itulah yang membuat kita semakin luar biasa di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang menjadi panutan, menjadi teladan dalam kehidupan kita di dunia ini. Firman Tuhan ini menginspirasi kita bagaimana supaya kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti kita hidup di dalam iman. Hidup di dalam Kristus berarti kita hidup di dalam kebajikan. Hidup di dalam Kristus berarti kita hidup di dalam pengetahuan akan kebenaran Kristus itu sendiri. Hidup di dalam Kristus berarti kita hidup di dalam ketekunan mengikut Yesus Kristus sendiri. Hidup di dalam Kristus berarti kita hidup saleh, hidup baik. Orang saleh adalah orang yang selalu beramal. Orang saleh adalah orang yang selalu memberi, berkorban. Hidup di dalam Yesus Kristus berarti kita harus hidup di dalam kasih akan semua saudara-saudara kita. Hidup di dalam Yesus Kristus berarti hidup di dalam kasih akan semua orang. Sehingga kita tidak lagi menjadi batu sandungan, tetapi dengan keberanian penuh masuk dalam kerajaan kekal. Dan orang-orang yang tidak hidup di dalam Kristus, yang tidak memiliki semuanya, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, orang-orang itu akan hidup di dalam kebutaan rohani. Kebutaan rohani. Tidak bisa melihat apa yang direncanakan Tuhan, apa keinginan Tuhan, dan hidupnya picik, jauh daripada apa yang diharapkan Tuhan. Sehingga panggilan dan pemilihan Tuhan dalam hidupnya itu diragukan. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, saya mau sampaikan dan mengingatkan kita semuanya, jemaat-jemaat Kristus, supaya hidup di dalam Kristus Yesus. Giatlah belajar akan firman Tuhan dan semakin giat dan sungguh-sungguh untuk lebih lagi mengenal firman Tuhan. Dan kasih Tuhan akan semakin melimpah dalam hidup kita, dan hidup kita akan dibaharui hari lepas hari, dan kita akan semakin seperti Yesus Kristus, sampai Paulus dapat berkata di dalam Galatia 2 ayat 20. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian. Saya bacakan untuk kita semuanya. Inilah luar biasanya Paulus yang hidup di dalam Kristus. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Di dalam daging, ini masih daging, artinya waktu itu Paulus masih hidup dalam daging, masih hidup di dalam dunia ini, dan masih membutuhkan makanan dan minuman. Dia berkata begini, adalah hidup oleh iman dalam Anak Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus sadar bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan Yesus mengasihi dia. Dan Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya untuk Paulus.
Oleh karena itu Paulus sangat bersungguh-sungguh untuk mengenal kepribadian Yesus. Sampai dia benar-benar mengerti. Akhirnya dia dapat berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam kata-katanya, bukan aku sendiri lagi, tapi ada pribadi yang lain, pribadi yang kedua, yang hidup di dalam dirinya, di dalam dagingnya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga karakter Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus muncul di dalam pribadi dia. Dan dia hidup di dalam iman. Dan Paulus hidup di dalam kebajikan, pengetahuan akan firman Tuhan. Dan dia hidup dalam penguasaan diri, tidak suka menghakimi. Tidak suka menghakimi. Dan tekun mengikuti Yesus sampai dia mati, sampai dia dipancung. Mati karena Kristus Yesus. Dia hidup saleh, baik kepada semua orang. Tidak ada yang mengatakan bahwa Paulus itu jahat. Tidak ada. Tidak ada orang yang dia tipu. Tidak ada. Kasihkan saudara-saudara, bahkan dia selalu mengasihi. Berkorban. Kasih akan semua orang. Peduli, empati kepada semua orang. Seseorang yang hidup dalam Kristus akan hidup di dalam dunia ini, tapi dunia ini tidak mengikat dia lagi. Tapi kodrat ilahi akan mengikat dia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi inspirasi bagi kita, dan firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan iman kita sampai kita siap sedia menjelang kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Sampai kita juga siap sedia menantikan kematian seperti yang Paulus katakan, sampai tubuhku ini meninggalkan bumi ini. Itulah komitmen daripada Paulus. Dan komitmen itu disampaikan kepada jemaat, supaya jemaat bertumbuh seperti Paulus bertumbuh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya, amin, haleluya.